Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dewansari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan mata, hidung, dan telinga. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pemeriksaan mata. Sebelumnya itu, mata adalah organ yang berfungsi untuk melihat. Dan untuk menjaga kesehatan mata ada banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidak merokok, dan banyak lainnya juga. Pemeriksaan mata ini juga berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan mata agar penyakit mata dan gangguan fungsi penglihatan dapat dideteksi secara mungkin. Pemeriksaan mata juga bisa dilakukan oleh dokter spesialis mata dan dibantu oleh tenaga kesehatan lain seperti optometris. Nah, optometris ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan visus mata, yaitu pemeriksaan untuk menentukan apakah jarak pandangan mata masih normal atau tidak. Dengan pemeriksaan tersebut, seorang optometris dapat menentukan apakah pasien mengalami kelainan refraksi mata seperti rabun jauh, rabun dekat, atau mata silinder. Nah, di sini ada berbagai jenis pemeriksaan mata, seperti pemeriksaan fisik mata, pemeriksaan gerakan otot mata, tes ketajaman penglihatan, terus ada pemeriksaan lapang pandang, dan juga ada tes buta warna dengan tonometri. Nah, ada yang tahu nggak tonometri? Tonometri itu merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur tekanan di dalam bola mata atau tekanan intraokular. Nah, tes ini dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat penyakit yang dapat meningkatkan tekanan bola mata meningkat. Misalnya glaukoma. Nah, tonometri ini ada dua. Yang pertama tonometri aplanasi dan tonometri non-kontak. Nah, pemeriksaan dan konsultasi mata ini dilakukan umumnya tergantung dari usia. Usia balita, pemeriksaan mata awal dilakukan kepada bayi yang usia di bawah 3 tahun. Tujuannya itu untuk memeriksa gangguan mata yang rentan terjadi pada rentang usia ini, seperti mata malas, mata juling, dan rabun jauh. Kemudian pemeriksaan mata juga dapat kembali dilakukan saat anak berusia 3-5 tahun. Di usia anak-anak dan remaja, pemeriksaan mata umumnya dilakukan sebelum anak memasuki usia sekolah. Dokter akan menyarankan seberapa sering jadwal pemeriksaan mata dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Pada kondisi mata yang dinyatakan sehat, tetap disarankan untuk mengikuti pemeriksaan mata sebanyak 1-2 kali setahun. Dan usia dewasa, pemeriksaan dan konsultasi mata pada orang dewasa yang kondisi matanya dinyatakan sehat umumnya usia 20-39 tahun tiap 5 atau 10 tahun sekali. Usia 40-54 tahun tiap 2-4 tahun sekali. Usia 55-64 tahun tiap 1-3 tahun sekali. Dan usia 65 tahun ke atas tiap 1-2 tahun sekali. Pemeriksaan dan konsultasi mata ini adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk memeriksa ketajaman dan penglihatan dan lapang pandang serta mendiagnosis penyakit mata guna merencanakan penanganannya dengan tepat. Pemeriksaan dan konsultasi mata memiliki bentuk tes yang cukup bervariasi yang bertujuan untuk mengevaluasi seluruh aspek kualitas penglihatan. Dan selanjutnya ada penjelasan pemeriksaan fisik hidung. Nah, teknik pemeriksaan fisik hidung ini secara umum terdiri dari inspeksi, palpasi, rinoskopi, dan tes fungi penghidu. Pemeriksaan ini didahului dengan anamnesis yang mengenai keluhan yang dialami
oleh pasien. Dengan pemeriksaan inspeksi, pada inspeksi hidung eksternal, hidung seharusnya berbentuk seperti segitiga dan terdiri dari pangkal hidung yang merupakan bagian superior dari segitiga, puncak hidung yang merupakan sudut terluar dari segitiga, nares atau lubang hidung, vestibula yang merupakan bagian melebar yang terletak di dalam nares, terus kolumella yang membagi hidung menjadi dua nares dan bersambungan dengan septum nasi, dan juga ada ala atau sayap hidung. Di sini ada dua macam inspeksi. Yang pertama inspeksi septum nasal dan inspeksi sinus paranasal. Terus di sini ada pemeriksaan palpasi. Palpasi ini dilakukan pada tulang atau pada tulang dan tulang rawan hidung. Palpasi ini dilakukan dengan menggunakan jari-jari telunjuk mulai dari pangkal hidung sampai apex untuk mengetahui ada atau tidaknya nyeri, massa tumor, atau tanda-tanda krepitasi. Nah, terus selanjutnya di sini ada rinoskopi. Rinoskopi ini ada dua. Yang pertama anterior, yang kedua ada posterior. Jadi pemeriksaan rinoskopi anterior ini dilakukan dengan menggunakan spekulum hidung, area yang perlu dinilai mencakup vestibulum nasi, konka inferior, septum hidung, nasofaring, metus tengah, metus superior, dan reses sphenoid-moidal. Pemeriksaan ini juga perlu menilai adanya massa seperti polip, pus dari meatus tengah sampai ke reses sphenoid-moidal atau septum deviasi. Terus pemeriksaan rinoskopi posterior dilakukan dengan menggunakan kaca khusus untuk menilai koana posterior dan nasofaring. Pada pasien dapat diberi kilokain 4% dan efedrin 3% untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Terus di sini ada pemeriksaan tes fungsi penghidu. Yang ini dapat dilakukan sebagai screening untuk menilai fungsi hidung sebagai organ penghidu. Penderita diminta untuk menutup kedua mata. Selanjutnya kapas yang telah diberi alkohol didekatkan perlahan-lahan ke hidung penderita dimulai 20-30 cm dari mid sternum. Selanjutnya ada pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk menilai keadaan dalam lubang dan gendang telinga. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah otoskopi dan menggunakan alat bernama otoskop. Teknik pemeriksaan fisik telinga ini secara umum terdiri dari inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan fisik telinga harus didahului dengan anamnesis mengenai keluhan yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fungsional telinga sederhana juga dapat dilakukan dalam pemeriksaan fisik telinga. Pemeriksaan fisik telinga ini ada juga pemeriksaan fungsional sederhana yang dapat dilakukan seperti tes bisik dan tes penala. Tes bisik ini dilakukan untuk screening adanya gangguan pendengaran. Tes ini dilakukan dengan membisikkan serangkaian angka dan huruf, misalnya 1 T5, oleh pemeriksa yang berada sekitar 60 meter di belakang pasien. Pemeriksa sebaiknya melakukan ekspirasi maksimal sebelum memberikan bisikan. Bisikan yang diberikan kepada kedua telinga secara bergantian dengan telinga yang tidak diperiksa ditutup. Terus ada tes penala. Tes penala ini terdiri atas tes Rine, Weber, dan Schweppes. Tes penala dapat membantu menyingkirkan diagnosis penurunan pendengaran akibat tuli konduktif dan tuli sensorional. Tes Rine ini dilakukan untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang. Tes ini dilakukan dengan meletakkan ujung lengan panjang garpu tala yang
yang telah digetarkan pada proseus mastoideus telinga yang diperiksa. Kemudian setelah pasien tidak mendengar suara lagi, posisi garpu talas sekitar 1 inci di depan muara liang telinga. Terus tes Weber ini dilakukan untuk membedakan tuli konduktif dan tuli sensorioral. Terus di sini ada juga yang namanya tes Webs, yaitu merupakan tes yang dapat dilakukan dalam membedakan tuli sensorioral dan tuli konduktif dengan membandingkan hantaran suara pada pasien dan pemeriksa. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.